Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Punya Diva. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar manajemen antara manajemen dan manajer. Di pembahasan pertama, manajemen adalah kebutuhan akan pengelolaan dan koordinasi sumber daya yang ada dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan manajer. Pembahasan pertama adalah pembahasan materi, yaitu manajemen adalah proses mengatur dan memanfaatkan sumber daya, baik manusia, material, ataupun waktu, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Manajemen juga bukan tindakan tunggal, melainkan serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Pembahasan pertama kita yaitu perbedaan antara manajer dan manajemen. Manajer dan manajemen adalah dua konsep yang terkait erat dalam dunia bisnis dan organisasi, tetapi memiliki perbedaan yang signifikan. Jika manajemen melibatkan serangkaian kegiatan yang terkait dengan penggunaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan lain-lain, berbeda berbeda dengan manajer yang merupakan individu bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi suatu tim, suatu departemen, ataupun suatu organisasi. Manajer juga memiliki peran yang sangat penting dalam membuat keputusan, memotivasi karyawan, dan memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai. Pembahasan kedua yaitu tugas, menjelaskan tentang tugas seorang manajer dalam suatu departemen. Seorang manajer pasti memiliki tugas. Yang pertama, tugasnya adalah perencanaan. Seorang manajer membuat rencana strategis dan operasional untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Yang kedua yaitu perorganisasian. Manajer juga mengatur dan mengalokasikan sumber daya organisasi seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, dan teknologi. Tugas seorang manajer yang ketiga adalah pengarahan. Manajer memimpin dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas manajer yang keempat yaitu pengawasan. Seorang manajer juga mengawasi dan memantau kinerja karyawannya dan organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang sudah ditetapkan sudah tercapai dengan baik. Yang kelima yaitu pengambilan keputusan. Seorang manajer membuat keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas yang keenam adalah komunikasi. Mekomunikasikan rencana, kebijakan, dan tujuan organisasi kepada karyawan dan stakeholder lainnya. Yang ketujuh yaitu pengembangan dan meningkatkan pengembangan. Pengembangan yaitu mengembangkan dan meningkatkan kemampuan karyawan dan suatu organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Berikut contoh tugas seorang manajer. Yang pertama adalah membuat rencana kerja. Seorang manajer membuat rencana kerja tahunan atau bulanan untuk departemen atau suatu tim, untuk sebuah departemen atau suatu tim. Tugas yang kedua yaitu mengatur jadwal kerja. Mengatur jadwal kerja karyawan dan memastikan semua pekerjaan yang sudah ditetapkan selesai dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu mengawasi kinerja karyawan. Seorang manajer
perlu memantau kinerja karyawan dan memberikan informasi atau kritikan pada karyawan tentang kinerja mereka, baik itu positif ataupun negatif, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut dan mencapai organisasi. Yang keempat yaitu mengelola anggaran. Mengelola anggaran departemen dan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana. Itu juga termasuk tugas seorang manajer. Tugas yang kelima yaitu mengambil keputusan. Membuat keputusan yang tepat dan efektif untuk mencapai sebuah tujuan. Yang keenam, mengelola konflik. Suatu proses di mana seorang manajer perlu menyelesaikan konflik yang terjadi di tempat kerja atau di dalam tim. Mengelola konflik bisa juga disebut dengan proses mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan konflik yang terjadi di tempat kerja atau di dalam sebuah tim. Konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, kepentingan, atau nilai-nilai antara individu atau kelompok. Tujuan mengelola konflik yaitu satu, menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah seperti mencari solusi yang adil dan efektif untuk menyelesaikan konflik. Yang kedua, meningkatkan komunikasi. Meningkatkan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang ketiga, yaitu meningkatkan hubungan. Memperbaiki hubungan antara individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu konflik. Yang tugas secara manajemen yang ketujuh adalah mengembangkan karyawan. Mengembangkan kemampuan karyawan melalui pelatihan, mentoring, dan coaching. Mentoring dan coaching adalah dua konsep yang terkait erat dalam pengembangan seorang karyawan, tapi memiliki perbedaan yang signifikan. Mentoring sendiri adalah proses pengembangan karyawan di mana seorang mentor yang berpengalaman membimbing dan memberikan saran kepada seorang mente atau karyawan yang dibimbing untuk membantu mereka mencapai tujuan karir dan pengembangan pribadi. Mentor biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam bidang tertentu. Dan mentor juga dapat memberikan wawasan dan saran yang berharga kepada mente, yaitu karyawan yang dibimbing. Sedangkan penjelasan dari coaching adalah proses pengembangan karyawan, di mana seorang coach atau pelatih membantu karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan melalui proses refleksi, analisis, dan perencanaan. Coach tidak memberikan saran atau solusi atau tidak memberikan saran atau solusi langsung kepada karyawan. Tetapi coach membantu karyawan untuk menemukan solusi sendiri melalui proses diskusi dan refleksi. Perbedaan antara mentoring dan coaching yaitu satu, pendekatan. Mentoring lebih fokus pada pemberian saran dan bimbingan, sedangkan coaching lebih berfokus pada proses refleksi dan analisis. Tujuan, perbedaan yang kedua adalah tujuannya. Tujuan mentoring lebih fokus pada pengembangan karir dan pribadi, sedangkan tujuan dari coaching lebih berfokus pada peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan. Perbedaan yang ketiga yaitu peran. Seorang mentor berperan sebagai pembimbing dan pemberi saran, sedangkan seorang coach berperan sebagai fasilitator dan pendorong proses refleksi. Tugas seorang manajer yang kedelapan yaitu mengelola proyek. Mengelola proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh tim atau departemen adalah suatu tugas seorang manajer di departemen tersebut. Yang kesembilan, tugas yang kesembilan yaitu mengawasi kualitas. Mengawasi kualitas atau suatu produk atau suatu layanan yang dihasilkan oleh departemen tersebut. Yang ke-10 yaitu mengomunikasikan dengan stakeholder. Adalah suatu proses membagi informasi, membangun hubungan, dan melihara komunikasi yang efektif dan dengan individu
atau kelompok yang memiliki pengaruh terhadap organisasi. Stakeholder dapat berupa stakeholder dapat berupa juga karyawan, pelanggan, investor, pemerintah, dan masyarakat. Tujuan dari mengkomunikasikan dengan stakeholder adalah satu, membangun kepercayaan. Yang kedua, menginformasikan. Yang ketiga, memahami kebutuhan. Tujuan yang keempat adalah membangun kemitraan. Kesimpulan dari yang kita jelaskan di atas tadi adalah bahwasanya manajemen dan manajer adalah dua konsep yang berhubungan erat dalam dunia bisnis dan organisasi yang memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan kinerja agar suatu organisasi tersebut mencapai sebuah kesuksesan. Baik, cukup itu yang perlu saya sampaikan. Apabila dari presentasi saya kali ini ada yang kurang, baik dari tuturan sapa maupun tutur bahasa, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.